Hello everyone, selamat datang di Kinci Nongol. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini Kinci Nongol akan bercerita tentang film pasukan raksasa yang tinggal di atas langit. Kemudian ia berhasil turun ke bumi dengan pohon kacang. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah Jack the Giant Slayer. Film ini bermula dengan memperlihatkan dua orang anak yang berbeda nasib, yaitu Jack yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan Isabel seorang putri raja yang mendapati kisah yang sama dari kedua orang tua mereka mengenai cerita raksasa yang pernah turun ke bumi. Jadi ceritanya itu, sekitar ratusan tahun lalu, para pastor dan pendeta bergabung menciptakan beberapa benih kacang yang mampu tumbuh sampai ke langit dengan maksud agar mereka bisa menemui Tuhan. Alih-alih bertemu Sang Tuhan, batang kacang raksasa tersebut justru membawa mereka sampai ke tempat yang tidak pernah disangka akan keberadaannya, yaitu tempat yang bernama Gantua, rumah bagi para raksasa jahat. Dengan adanya tumbuhan yang bisa membawa mereka menuju dunia manusia, para raksasa pun turun untuk menghancurkan manusia dan hendak menguasai bumi. Sampai suatu hari, Raja Erik memerintahkan para pastor dan pendeta sebelumnya untuk mengambil salah satu jantung raksasa dan menciptakan mahkota dari kekuatan sihir. Akhirnya, dengan kekuatan mahkota tersebut, Raja Erik dapat mengembalikan raksasa tersebut ke asalnya, yaitu di Gantua, dan segera menebang pohon kacang untuk memutus dunia raksasa dan dunia manusia, hingga raksasa itu tidak dapat datang kembali ke bumi. Dan kini, kedamaian umat manusia telah kembali. Untuk mempertahankan itu semua, Raja Erik bersedia menyimpan mahkota serta beberapa biji kacang terakhir. Lalu, saat tiba waktu wafatnya, beliau dimakamkan bersama seluruh harta serta mahkota dan biji kacang yang tersisa selamanya. Kemudian, cerita kembali ke Jack yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Jack bekerja sehari-hari dengan bercocok tanam bersama sang paman sebab ayahnya sudah lama meninggal dunia. Tetapi, karena musim ini tidak mendapatkan apa-apa, Jack terpaksa menjual salah satu kuda kesayangannya ke kota, yaitu di wilayah kerajaan Albion. Tanpa disangka-sangka, kedatangan Jack di kota bersamaan dengan pertunjukan tentang Raja Erik yang berhasil mengalahkan para raksasa. Di sana ia melirik seorang wanita yang ternyata adalah Isabel, putri seorang raja. Ketika itu, Isabel tengah diganggu oleh beberapa pria hidung belang. Melihat hal tersebut, membuat sifat kejantanan Jack bangkit. Ia dengan berani menghadapi beberapa pria tersebut bersamaan dengan para pengawal kerajaan yang juga datang menjemput Isabel. Belum sempat berkenalan, apalagi berbincang dengan Isabel, Isabel langsung dibawa oleh para pengawal untuk kembali ke kerajaan. Di sisi lain, di kerajaan Lord Roderick yang ternyata adalah tunangan Isabel menghadapi kenyataan buruk karena ada seorang pendeta yang berhasil mengambil beberapa biji kacang dari ruangan pribadinya. Beruntungnya, pendeta itu tidak menemukan mahkota sihir yang Roderick sembunyikan di dalam pot tanaman. Menyadari hilangnya kacang membuat Roderick memerintahkan seluruh penjaga kerajaan agar menutup gerbang dan tidak membiarkan satu warga pun keluar. Menyadari dirinya sudah tak bisa kemana-mana lagi, si pendeta yang mencuri benih-benih kacang tadi terpaksa harus segera keluar dari wilayah kerajaan. Dan kebetulan Jack ada di sana. Lalu ia menawari kuda Jack dengan harga yang sangat tinggi. Tapi dengan satu syarat, Jack harus menjaga benih kacang ini dan mengembalikan kepada seorang pendeta di biara Cloister. Ketika Jack berhasil mengembalikan benih kacang ini, barulah kudanya dibayar. Selain itu, pendeta juga memperingatkan Jack untuk menjaga kacang ini tetap kering, jangan sampai basah agar tidak tumbuh. Sepulangnya ke rumah, Jack dimarahi oleh si paman karena tidak membawa uang sepeser pun dan justru malah membawa beberapa benih kacang yang menurut paman sama sekali tidak berguna. Paman begitu marah dan melempar semua benih kacang di hadapannya. Akibat kemarahannya, tanpa Jack sadari, salah satu biji kacang itu jatuh ke sela-sela lantai rumah mereka. Dan kembali ke Isabel, ketika itu Isabel lagi habis-habisan dimarahi oleh sang raja bernama Raja Bramwell, yaitu keturunan dari Raja Erik. Beliau meminta Isabel agar tidak keluar dari kerajaan seperti anak-anak, mengingat dirinya sudah dewasa. Isabel juga dipaksa untuk menerima pernikahannya dengan Roderick agar ia bisa memerintah kerajaan menggantikan ayahnya suatu saat nanti. Namun,
Isabel yang sama sekali tidak mendengarkan semua perkataan ayahnya. Malam itu, dia lagi-lagi keluar dari kerajaan dan berpapasan dengan Rodrik. Beruntungnya, Rodrik tidak menyadari itu kalau dia adalah Isabel. Rodrik sendiri saat ini sedang terburu-buru ke ruang interogasi, menanyakan ke setiap orang tentang benih kacang ajaib tadi. Akan tetapi, pendeta yang diinterogasi Rodrik tidak mengatakan sepatah kata pun, membuat Rodrik murka lalu menghabisinya. Di malam yang sama, Isabel berhasil keluar dari wilayah kerajaan lalu tanpa sengaja mendatangi rumah Jack. Karena Isabel ini mempunyai kebiasaan suka beradaptasi dengan masyarakat secara langsung. Dan ketika itu juga Jack sangat terkejut karena sudah 2 kali ia bertemu dengan Isabel tanpa disengaja. Jack pun mulai memperkenalkan diri. Begitu pula dengan Isabel yang baru menyadari kalau Jack adalah pria yang menolongnya dari pria hidung belang di pertunjukan. Tetapi di samping semua pembicaraan, mereka berdua sama sekali tidak menyadari jika tepat di bawah rumah ini ada benih kacang ajaib yang tadi siang jatuh sedang memulai proses pertumbuhannya. Pertumbuhan kacang ajaib yang begitu cepat membuat Isabel terjebak di dalam rumah, sementara Jack terlempar keluar. Akar kacang mulai menjalar ke seluruh halaman, batang demi batang semakin tinggi menjulang, membuat Jack bersikeras agar Isabel bisa diselamatkan. Tanpa disangka-sangka, Isabel beserta seluruh rumah Jack mulai terangkat ke atas bersamaan dengan Jack yang hanya membawa sebilah kampak di tangannya. Namun, sayang upaya penyelamatan Jack sia-sia. Karena pohon itu begitu cepat tumbuh tinggi. Dan akhirnya Jack pun terjatuh sampai tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Jack terbangun bersama Raja Bramwell yang sudah berada di sana dengan seluruh penjaga dan anggota kerajaan lainnya, termasuk Jenderal Elmond yang berhasil mengenalinya di acara pertunjukan kemarin. Jack pun mulai menceritakan kejadian yang ia alami semalam sampai akhirnya membuat Isabel terjebak di rumahnya yang berada di ujung pohon kacang ajaib. Menyadari keadaan putrinya dalam bahaya, Raja memerintah beberapa kesatria yang dipimpin oleh Elmond untuk memanjat pohon kacang ajaib, tidak terkecuali Rodrik yang ingin ikut serta dalam penyelamatan ini. Ia juga memaksa Jack agar mau ikut bersama mereka. Perjalanan ke atas adalah hal mudah bagi para kesatria kerajaan, tapi tidak untuk Jack. Beberapa kali Jack mengalami pingsan, beberapa kesatria juga harus terjatuh dikarenakan badai, dan Rodrik yang tidak ingin terbebani oleh mereka membiarkan mereka terjatuh begitu saja. Setelah melewati beberapa malam, kini sampailah Jack dan lainnya di Gantua, tempat para raksasa jahat tinggal. Elmond mendapati jejak milik Isabel yang masih hidup dan masuk ke dalam pulau tersebut. Tapi sebelum melangkah lebih jauh ke dalam, Rodrik dan Wick, asisten pribadinya, memaksa Jack untuk memberikan sisa kacang ajaib kepada mereka. Jack yang tidak bisa berbuat apa-apa menuruti kemauan Rodrik dan menyimpan satu benih untuk dirinya sendiri. Tanpa disengaja, Elmond mendapati beberapa jejak milik Isabel sebagai tanda untuk jalan pulangnya, dan tanda itu juga berhasil mempermudah mereka untuk melakukan pencarian Isabel. Setelah beberapa tanda mereka ikuti, Jack mulai merasa bahwa apa yang dulu pernah mendiang ayahnya ceritakan kepadanya bukanlah dongeng pengantar tidur belaka. Jack melihat beberapa tanda makhluk besar sedang mengejar Isabel. Elmond yang mulai waspada langsung membagi 2 tim untuk melakukan pencarian lebih dalam lagi. Akan tetapi, tim Elmond justru mendapatkan masalah sebab mereka bertiga masuk ke dalam jebakan milik raksasa yang sudah disiapkan. Jack dengan mata kepalanya sendiri akhirnya bisa melihat rupa asli dari seekor raksasa itu, dan raksasa itu akhirnya berhasil dengan mudah menangkap Elmond dan satu kesatria lainnya. Jack tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi di dalam genangan air agar aromanya tidak bisa tercium. Hal yang sama pun dialami oleh Rodrik dan Wick. Bagian tubuh Wick harus lenyap karena mendadak 2 ekor raksasa mendatangi mereka. Beruntungnya Rodrik, ia membawa mahkota suci peninggalan Raja Erik untuk menaklukkan raksasa tersebut dan membuat para raksasa itu menjadi pengikutnya. Di sisi lain, Jack terus mengikuti raksasa yang membawa Elmond sampai membawanya ke markas besar para raksasa. Di dalam sana, ternyata Isabel sudah tertangkap oleh jenderal para raksasa yang sedang menginterogasi Isabel agar ia mau menunjukkan jalan tempat mereka datang ke Gantua ini. Isabel dan Elmond yang masih bersikeras tidak mau menunjukkan pohon kacang ajaib pun harus menyaksikan salah satu kesatria disantap oleh jenderal raksasa. Di waktu yang bersamaan, Rodrik memanfaatkan mahkota sihir
untuk mendatangi jenderal raksasa dan membuat semua raksasa yang ada tunduk di hadapannya. They are inextricably linked. Ternyata maksud Roderick datang ke Gantua menggunakan mahkota sihir itu bukanlah untuk menyelamatkan Isabel, melainkan ia memanfaatkan kekuatan raksasa guna melakukan penyerangan ke seluruh kerajaan yang ada di dunia manusia. Setelah mengutarakan rencananya, Roderick mempersilahkan para raksasa untuk menyantap Isabel dan Elmond, begitu juga Jack, dengan menjadikan mereka sebagai bahan kue lepis legit. Jack yang menyelinap berhasil mengejar Isabel dan Elmond sampai ke dapur. Pertama-tama, Jack menghampiri Elmond dan memberikannya sebilah pisau, dan ia berhasil mengalahkan raksasa itu. Setelah berhasil mengalahkan raksasa itu, akhirnya mereka kembali melakukan perjalanan arah pulang menuju pohon kacang ajaib. Namun ketika hendak menuju pohon ajaib, mereka dihadang oleh seekor raksasa yang ternyata diperintah oleh Roderick untuk berjaga-jaga di situ. Secara tiba-tiba, Jack memiliki ide gokil. Dia mengambil serang lebah yang menyarang di salah satu pohon, lalu memasukkannya ke dalam topeng perang raksasa. Nah, rencana tersebut berhasil membuat raksasa kesakitan dan tewas. Setelah itu jatuh ke bawah. Raja yang sedang ada di bumi menyadari bahwa cerita mengenai legenda Raja Erik melawan prajurit raksasa adalah benar adanya. Lalu ia memutuskan untuk menebang pohon kacang ajaib, meskipun Isabel belum sempat kembali dari sana. Sedangkan Jack sendiri setelah mengalahkan raksasa lain berencana untuk segera turun. Akan tetapi nih Elmond tidak ikut karena ia ingin mengambil mahkota sihir dari kepala Roderick untuk menghentikannya menguasai dunia menggunakan kekuatan prajurit raksasa. Keesokan paginya, Elmond menunggu kedatangan Roderick bersama seluruh prajurit raksasa yang hendak ingin melakukan serangan ke dunia manusia. Saat Elmond diam-diam melancarkan serangan mendadak ke Roderick, Roderick pun berhasil menghindar dan membalas serangan Elmond. Pertengkaran mereka berdua sengaja dibiarkan oleh mantan jenderal raksasa yang ingin memanfaatkan kekalahan Roderick untuk mengambil kembali kepimpinannya. Saat Roderick hampir berhasil menjatuhkan Elmond, secara tiba-tiba Elmond mampu membalikkan keadaan menggunakan pedang milik Roderick sendiri. Dan di akhir pertarungan, Roderick pun kalah. Tapi dengan cepat, jenderal raksasa akhirnya mendapatkan mahkota sihir itu. Di sisi lain, Jack dan Isabel yang sudah di tengah perjalanan turun baru menyadari jika saat ini raja bersama seluruh pasukan kerajaan sedang berupaya untuk menebang pohon kacang ajaib. Akar dan batang yang berhasil mereka tebang mulai terputus dan menyabet setiap orang yang ada di sekitar. Tidak lama setelah itu, seluruh pohon kacang ajaib pun mulai tumbang. Beruntungnya Jack dan Isabel berhasil memanfaatkan salah satu akar untuk terjun ke atas jerami dengan selamat. Begitupun dengan Elmond yang juga berhasil selamat dari ujung pohon kacang. Lalu, Jack segera membawa Isabel ke tenda raja. Beliau begitu bahagia mengetahui jika anak kembali dengan selamat. Isabel juga memberi kabar buruk bahwa hanya mereka bertiga yang berhasil selamat dan memberitahu tentang Roderick yang selama ini dipercayai oleh raja yang rupa-rupanya berencana akan menguasai seluruh kerajaan yang ada di dunia. Lalu, ucapan rasa terima kasih yang besar juga tidak lupa raja ucapkan untuk Jack karena telah berhasil menyelamatkan putrinya. Namun, semua ini belum berakhir, Joy. Jenderal raksasa tanpa sengaja menemukan sisa benih kacang ajaib milik Roderick yang sempat terjatuh. Lalu ia menggunakan seluruh benih kacang itu untuk membuat jalan turun menuju dunia manusia. Setelah prajurit raksasa berbondong-bondong turun ke bumi, ketika Jack melihat raksasa itu datang, ia bergegas menghampiri raja dan Isabel bersamaan dengan prajurit raksasa yang sedang mengejar dari belakang. Satu persatu prajurit kerajaan yang ada di belakang mulai diserang dan disantap oleh para raksasa. Jenderal raksasa sendiri sangat berambisi menangkap raja dan Isabel yang merupakan keturunan Raja Erik. Elmond yang menyaksikan raja dikejar-kejar langsung memerintahkan seluruh prajurit kerajaan untuk menuangkan minyak panas ke sekitar pintu masuk. Setelah raja dan kesatria sudah masuk, anak panah mulai ditembakkan guna membuat pelindung api. Lalu jenderal raksasa yang hampir berhasil menangkap Jack harus terjatuh ke dalam lautan api. Akan tetapi, semua ini tidak bisa menahan para raksasa terlalu lama. Mereka mulai melempar lonceng bersamaan dengan pengait untuk membuka paksa pintu gerbang. Di saat seluruh prajurit kerajaan menahan raksasa,
Jack diminta untuk melindungi Isabel. Ia diminta untuk menuju ke menara pengawas dan memperingati kerajaan lain dengan penyerangan ini. Semua pasukan akhirnya bergotong royong menahan pintu itu agar tidak jebol bagaimanapun caranya. Begitupun dengan pasukan raksasa yang terus menarik pintu sampai melempari pohon berapi ke dalam istana. Sementara di dalam air, jenderal raksasa yang tadi dianggap sudah tewas justru berhasil selamat dan menemukan jalan lain untuk memasuki istana melalui ruang pembuangan. Yang kebetulan ada Jack dan Isabel di sana. Dimanapun Isabel bersembunyi, jenderal raksasa selalu berhasil menemukannya. Kemudian, saat Isabel dan Jack berhasil sampai di menara, jenderal raksasa mencegah langkah mereka dan hendak menyantap Jack sebagai makanan pembuka. Akan tetapi, Jack mampu melawan jenderal menggunakan sebuah kampak berkarat dan satu benih kacang ajaib yang ia sembunyikan sebelumnya. Nah, benih itu Jack masukkan ke dalam mulut jenderal raksasa, lalu tumbuh di dalam tubuhnya setelah bercampur dengan cairan asam lambung. Dan akhirnya, jenderal raksasa berhasil dikalahkan. Keberhasilan Jack itu membuat ia berhasil mendapatkan mahkota sihir dari jenderal raksasa. Semua itu bersamaan dengan upaya prajurit raksasa yang berhasil menembus pertahanan istana. Kemudian Jack bergegas menuju pertahanan depan, lalu menggunakan mahkota sihir di kepalanya untuk membuat raksasa tunduk di hadapannya. Dan akhirnya seluruh pasukan itu takluk di hadapan Jack. Kemudian Jack memerintahkan semua raksasa untuk kembali ke habitatnya. Dan akhirnya raksasa kembali ke Gantua dan tidak akan pernah kembali lagi ke bumi. A princess must a noble wed. Dan kemudian seluruh kerajaan merayakan kemenangan mereka. Dan dengan itu pula film pun berakhir. Sekian dari saya Andres, terima kasih.